Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Akmal Kurnialilahi dari Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan orasi mengenai dampak dari COVID-19 atau virus corona. Sama kita ketahui, saat sekarang ini Indonesia maupun seluruh dunia sedang mengalami musibah, yaitu terinfeksinya COVID-19 atau yang kita kenal dengan sebutan virus corona. Yang mana COVID-19 atau virus corona ini merupakan suatu virus yang mengakibatkan terinfeksinya saluran pernafasan atas ringan atau sedang. Yang mana saat seseorang terinfeksi virus corona ini ada beberapa gejala yang mereka rasakan, yaitu seperti demam yang sangat tinggi, yaitu di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk kering dan sesak nafas, dan ada gejala lainnya yaitu seperti diare, sakit kepala, hingga kemampuan untuk mengecap rasa yang kurang. Untuk mengatasi terpaparnya virus corona ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan air, yaitu bisa menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan lainnya yang beralkohol. Kemudian selalu menggunakan masker, dimana apabila kita hendak keluar rumah atau melakukan suatu kegiatan di luar, hendaknya selalu menggunakan masker agar terhindar dari virus corona. Kemudian selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan agar tidak terjangkit atau tertularnya virus corona. Di mana dampak dari COVID-19 ini yaitu seperti banyaknya para pekerja yang di PHK dari perusahaan-perusahaan, ya karena di perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan sehingga mereka tidak mampu lagi membayar karyawannya. Nah, kemudian dampak dari COVID-19 ini yaitu terutama bagi pedagang, di mana para pedagang mengalami penurunan pendapatan mereka yang sangat anjlok. Dan ada juga para pedagang atau para wira swasta yang gulung tikar akibat dari wabah virus corona ini. Mereka mengalami kerugian yang sangat besar sehingga jualan mereka atau dagangan mereka bangkrut, sehingga mereka gulung tikar. Di sini merupakan dampak dari COVID-19 yang kita rasakan sama-sama. Dan ada juga dampak-dampak yang lainnya, yaitu seperti kegiatan kita di luar, yang biasanya kegiatan kita di luar ini tidak terbatas atau yang kita rasakan sebelum-sebelumnya bebas gitu. Dan sekarang ya kalau kita keluar yaitu kita terbatas dan selalu kita menjaga jarak agar terhindarnya dari COVID-19. Ya oleh karena itu sama-sama kita menjaga kesehatan, sama-sama kita melawan COVID-19 ini agar tidak selalu menyerang kita, dan selalulah jaga kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Selalu cuci tangan, makan yang sehat, kurangi kerumunan, dan selalu memakai masker. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Akmal Kurnialilahi dari Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan orasi mengenai dampak dari COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Saat sekarang ini Indonesia maupun seluruh dunia sedang mengalami musibah, yaitu terinfeksinya
COVID-19 atau virus corona. Yang mana virus corona yaitu sebuah virus yang menginfeksi seseorang baik sedang maupun ringan. Saat seseorang terinfeksi virus corona, ada beberapa gejala yang mereka rasakan, yaitu seperti demam yang sangat tinggi, yaitu di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak nafas. Dan ada pula gejala lain yang mereka rasakan seperti diare, kemudian kurangnya merasakan pengecapan. Saat seseorang terinfeksi virus corona, ada beberapa gejala yang mereka rasakan, yaitu seperti demam yang sangat tinggi, yaitu di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering hingga sesak nafas. Dimana untuk mengatasi atau mencegah tertularnya virus corona ini, kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun atau bisa mencuci tangan dengan sabun yang khusus untuk tangan yang beralkohol. Kemudian selalu memakai masker, di mana saat kita melakukan kegiatan di luar atau sedang melakukan bepergian atau melakukan aktivitas yang lain, hendaknya selalu memakai masker agar terhindarnya dari virus corona. Kemudian kita bisa mencegah kerumunan atau menghindari kerumunan, di mana kita tidak tahu di suatu kerumunan tersebut ada yang terpapar virus corona, di mana apabila kita mendekat atau kita dekat sama orang yang terinfeksi virus corona, takutnya kita akan tertular virus corona. Maka dari itu hendaknya kita selalu menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak. Dan kemudian ada beberapa hal yang ditimbulkan atau dampak dari COVID-19 ini, yaitu dari segi positifnya. Yang pertama yaitu kita akan sadar akan kebersihan, yang mana sebelumnya kita tentang kebersihan itu acuh tak acuh atau ya sudah begitu saja, dan sekarang kita selalu menjaga kebersihan. Dan dari dampak negatifnya yaitu sangat banyak, yaitu ya salah satunya banyaknya para pekerja yang di PHK. Kemudian banyaknya pedagang-pedagang kecil atau pedagang menengah ke bawah mengalami tutup. Kemudian ada dari pedagang-pedagang besar yang mengalami kerugian yang sangat drastis atau penurunan yang sangat jauh. Di mana di sini COVID-19 sangat berpengaruh bagi kehidupan kita semua. Di mana ya saat sekarang ini banyak kita jumpai para pekerja yang di PHK dari kantornya atau dari perusahaannya masing-masing, yaitu akibat dari perusahaan tersebut mengalami kerugian yang sangat jauh sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk membayar karyawannya. Dan kemudian banyak dari pedagang-pedagang kecil yang mengalami kerugian, di mana mereka mengalami kerugian karena orang-orang yang sepi atau orang-orang yang berbelanja sangat sepi. Ini menjadi suatu masalah bagi kita semua, di mana ada suatu contoh, yaitu di kampung saya ada
seorang pedagang, di mana yang awalnya dagangannya laris, dan setelah COVID-19 ini hadir atau muncul, dagangnya perlahan mulai sepi, sehingga dia mengalami penurunan pendapatan. Sampai-sampai saat sekarang ini pendapatannya ya jauh sekali dari biasanya. Ini merupakan dampak negatif dari COVID-19 ini. Kepada kawan-kawan semua, marilah sama-sama kita jaga kebersihan, hindari kerumunan agar tidak tertularnya COVID-19 ini. Dari segi dampak yang lain, yaitu banyaknya masyarakat yang ketakutan akibat dari virus corona ini, yang mana masyarakat beranggapan virus corona ini sangatlah menakutkan. Ya, sama-sama kita ketahui saat sekarang ini jumlah pasien yang meninggal karena COVID-19 yang di media sampaikan itu sangat banyak. Ini membuat masyarakat pada umumnya ketakutan akan hal virus tersebut, sehingga masyarakat takut untuk keluar ataupun untuk berbelanja keluar pun mereka takut akan terinfeksi. Maka dari itulah banyaknya pedagang-pedagang yang mengalami penurunan, sampai-sampai pedagang tersebut harus gulung tikar karena kurangnya orang belanja atau orang yang berbelanja di pasar atau yang di tempat umum lainnya. Kawan-kawanku semua, dampak yang lain yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini yaitu saat sekarang kita susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Kawan-kawanku semua, dampak lain dari COVID-19 ini yaitu susahnya mencari lapangan pekerjaan, yang mana lapangan pekerjaan susah dicari akibat dari suatu perusahaan atau perusahaan yang mereka lamar yaitu menurunnya pendapatan mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk menampung pekerja lain, sehingga banyak dari teman-teman kita semua yang harus berhenti bekerja atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu sama-samalah kita melakukan pencegahan terhadap COVID-19 agar COVID ini cepat berlalu dan kita masyarakat Indonesia dapat beraktivitas seperti biasanya, yaitu selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan apabila telah selesai melakukan suatu kegiatan atau yang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.